Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah serta karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Baik, untuk pertemuan kali ini masih tetap dalam pembahasan bab 3, yaitu menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat dermawan dan menghindari sifat kikir. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah bahas bagaimana menggapai ridha Allah dengan melakukan sifat dermawan. Nah, di dalam Quran surat Al-Lail 1 sampai dengan 7 ada 3 karakter untuk menggapai ridha Allah, yaitu pertama sifatnya itu pertama memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga membenarkan akan bahwasanya percaya yakin bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan akan ada pahala atau ganjaran yang berlipat ganda. Baik, untuk pertemuan kali ini yang kita akan bahas adalah bagaimana caranya untuk menghindari sifat kikir. Baik, sebelum bagaimana cara kita mengetahui menghindari sifat kikir ini, kita bahas dulu satu persatu. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut di HP itu ada sebuah tangan yang mengunci atau menggembok uang atau hartanya. Bahwasannya ini adalah salah ciri orang yang sifatnya kikir atau bakhil. Jadi dia menimbun semua harta yang ia dapat, tidak mau dikeluarkan, tidak mengeluarkan zakat, tidak infak, tidak sedekah. Jadi hartanya untuk diri sendirinya, dia tidak mementingkan orang lain. Padahal harta kita yang miliki ada sebagian hak milik orang lain. Nah, baik, kita bahas satu persatu, yaitu bakhil atau kikir itu dalam bahasa Arab biasa kita sebut dengan asyuha. Sedangkan di dalam istilah adalah bakhilnya seseorang terhadap harta dan segala kebaikan yang ada pada dirinya atau orang lain. Nah, jadi bakhilnya dia seseorang itu tidak mau memberikan hartanya, tidak mau berbuat baik pada dirinya ataupun orang lain. Bakhil menurut para ulama yaitu menahan segala sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Contohnya seperti kita dalam Islam diajarkan harus mengeluarkan zakat atau infak ataupun sedekah. Nah, orang yang kikir dan bakhil ini, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau sedekah, tidak mau berinfak, padahal dia mampu untuk bersedekah atau berinfak ataupun mengeluarkan zakat, sebab zakat itu adalah untuk mensucikan dan membersihkan sebagian harta kita. Tapi nih, seorang yang kikir dan bakhil ini tidak mau mengeluarkan zakat, tapi seharusnya kita sebagai umat Islam yang taat pada Allah harus mengeluarkan zakat. Nah, itu adalah contoh dari pengertian segala sesuatu dia tahan tetapi tidak seharusnya dia tahan. Nah, itu ya maksudnya. Dalam Islam, sifat kikir atau bakhil ini sangat dibenci oleh Islam, sebab sifat kikir atau bakhil ini banyak sekali merugikan umat. Dan padahal kita sebagai orang beriman seharusnya kita rela berkorban demi apapun kita korbankan demi Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan adanya sifat kikir, ini adalah karakter yang ada pada diri orang munafik yang tidak mau berkorban untuk umat Islam, untuk dirinya tidak mau. Jadi untuk berkorban untuk dirinya sendiri, yang penting dirinya mempunyai banyak harta. Nah, dan akan mendapatkan balasan atau ancaman bagi siapa orang-orang yang berbuat kikir dan bakhil, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra
wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahi ajmain. Baik. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Ada 2 poin atau 2 sifat karakter yang terdapat dalam Quran surat Al-Lail ayat 8 ini, yaitu pertama, orang yang kikir, yang kedua, orang yang merasa dirinya cukup, tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kikir. Kikir ini harus kita jauhi. Bagaimana? Orang yang paling bakhil itu menurut sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya orang yang paling bakhil itu adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam ketika ia bertemu tetangganya. Orang yang paling bakhil itu adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Padahal dalam hadis lain, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nah, senyumanmu di hadapanmu adalah sedekah. Nah, tapi orang kikir ini dengan tetangga, dengan temannya, dengan kerabatnya, siapapun tidak mau mengucapkan salam dan senyumnya. Nah, itu dia orang yang kikir. Yang kedua, merasa dirinya cukup, tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya segala yang ada di muka bumi ini, baik itu pun harta, diri kita, semua yang ada di dalam muka bumi ini, alam semesta ini adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan harta pun, mendapatkan rezeki, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernafas, kita bisa makan, itu adalah rezeki dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita di rumah ataupun kita berkunjung ke rumah kerabat, kita pasti disuguhin, diberikan makanan dan minuman yang manis-manis, yang segar. Jika Allah tidak mau menolong kita, padahal di situ banyak makanan, dengan takdirnya kita malah tidak bisa menikmati hidangan tersebut. Padahal hidangannya banyak, ada yang makanan yang manis, pedas. Tetapi dengan takdirnya, karena kita kikir, tidak mau butuh pertolongan Allah, Allah takdirkan kita tidak bisa mencicipi hidangan tersebut. Entahkah kita menjadi merasa mulas, sakit, entah tenggorokannya sakit, atau jadi sariawan. Karena tidak jadi nggak suka, jadi tidak menikmati hidangan tersebut. Nah, itu adalah takdirnya Allah dengan orang yang tidak mau atau tidak mau butuh pertolongan Allah. Yang ke-9, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Ini yang ketiga, karakter yang ketiga dari golongan orang yang kikir. Jadi wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala yang terbaik. Nah, karena dia tidak percaya, dia dusta dengan adanya pahala yang terbaik, yaitu dia tidak mau memberi, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Nah, dia karena ya udahlah, dia senang dengan kebahagiaannya, dia mendapatkan uang yang banyak, menimbun hartanya dengan keegoisannya. Dia tidak percaya bahwasanya ketika kita sedekah dia malah dapat pahala. Tidak, dia percayanya bahwa ketika dia sedekah dia malah uangnya hilang, bukan seperti itu. Baik, itu harus kita hindari jauh-jauh ya. Yang selanjutnya, fasanuyassirhu lil usra, maka akan kami mudahkannya apa? Baginya jalan menuju kesukaran. Lil usra. Nah, ketika kita berbuat keburukan, terus menerus berbuat keburukan, Allah akan menuntun kita kepada apa? Jalan memudahkan, tapi memudahkannya kepada jalan apa? Jalan kesukaran, kesengsaraan, dan kesesatan. Allah menuntun nih, kalau kamu berbuat kikir dan baik nih dituntun jalannya. Kamu berbuat buruk, ini jalannya. Seperti itu. Dan yang ayat 11, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Hartanya memang tidak bermanfaat. Sekaya apapun dia, sebanyak apapun hartanya, dia timbun,
hartanya untuk apa? Tidak bermanfaat bagi orang lain dan dirinya. Malah Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seseorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Salah satu diantaranya itu tentang harta. Kata Nabi Muhammad bersabda, harta, dari mana kamu mendapatkan harta? Dan kemana harta itu dihabiskan? Tuh, ketika kita menimbun harta, ketika kita tidak mau berinfak, harta itu akan menjadi binasa. Mengapa jadi binasa? Ketika kita meninggal, kita di alam barzah, harta tidak dapat menolong kita, akan dipertanggungjawabkan harta tersebut. Sebab harta yang kita miliki tadi di dunia malah tidak menjadi menujunya jalannya surga, malah menjadi membinasakan kita, sebab hartanya ditimbun, tidak memberi. Baik, selanjutnya itu sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Jabir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuhi fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wa astahallu maharimahum. Hadis riwayat Muslim yang artinya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah, takutilah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Ada 2 poin yang terkandung di dalam hadis ini, yaitu jauhilah atau takutilah oleh kalian perbuatan zalim. Dan yang kedua, poin kedua adalah jauhilah oleh kalian sifat kikir. Nah, kenapa sih kita harus menjauhi sifat zalim? Karena zalim ini adalah sesuatu yang tidak adil, tidak menempatkan keadilan. Nah, zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain, terhadap umat. Nah, kezaliman yang paling besar itu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, jika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Dan poin yang kedua dari hadis riwayat Muslim dari Jabir di atas itu ialah jauhilah sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian. Karena dari sifat kikir ini, bagi orang yang memiliki sifat kikir ini akan mendapatkan ancaman yang keras dalam Quran surat Ali Imran ayat 180, yang artinya, dan janganlah kalian sesekali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Ali Imran ayat 180. Seseorang yang memiliki sifat bakhil, sebagaimana perumpamaan yang dikatakan Nabi Muhammad SAW
orang yang kikir itu seperti orang yang memakai baju jubah dengan kalung besi. Nah, ketika orang orang yang berbuat kikir atau bahil itu, dia akan dia berbuat kikir terus dia akan mengecil baju itu dan akan mengunci kalungan besi itu. Dan sebaliknya, jika orang itu dermawan, dia selalu berinfak dan bersedekah, selalu memberi harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, baju jubah yang dikalungnya dengan besi itu ia akan terus perlahan melonggar terus, dan kemudian dia menjadi orang yang berlapang dada. Makanya disebut dengan orang yang dermawan itu adalah orang yang berlapang dada. Bakhil atau pelit ini termasuk perkara yang membinasakan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, kikir, yaitu pelit yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, dan takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, baik. Adapun cara menghindari sifat kikir atau bakhil ini, yang pertama itu adalah senantiasa memperkuat dan memperbarui iman kita dengan kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan selalu mencoba untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW juga banyak memanjatkan doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nah, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat bakhil atau kikir, pengecut, lilitan hutang, dan dikuasai orang lain. Nah, bagi teman-teman semua, anak-anakku sekalian, jika kalian ingin menghindari sifat kikir, senantiasa memperkuatkan iman dan memperbarui iman, serta terus memanjatkan doa seperti yang dicontohkan tadi. Yang kedua adalah sifat meyakini, senantiasa meyakini segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang kita miliki, semuanya kita miliki di muka bumi ini, di rumah kita, harta kita, apapun yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Yang ketiga adalah senantiasa memotivasi diri kita untuk agar selalu berbuat kebaikan, agar selalu bersedekah, agar selalu menaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara menghindari sifat kikir atau bakhil. Nah, baik, semoga anak-anak sekalian, kalian dapat memahami pada bab 3 ini dengan tema menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dermawan dan menjauhi sifat kikir. Baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah akan memberikan surga kepada orang yang mau mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi hambanya yang bertakwa dan senang bersedekah. Dan sebaliknya, Allah akan memberikan neraka baginya kepada orang yang bakhil dan mendustakan pahala, dan Allah akan memberikan keburukan untuk memudahkan kepada jalan keburukan. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum ditutup, kakak akan memberikan tugas, kalian bisa cari kisah tentang syalabah. Ketika sudah menemukan kisah syalabahnya, kalian ambil hikmah dari kisah salabah tersebut. Apa yang bisa kalian dapat dari hikmah tersebut? Itu saja yang bisa kakak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.